Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di podcast dan YouTube? Malam ini saya akan wawancara dengan seorang teman saya, namanya Fakri Zafran Arif. Nah, kalau di Instagram kita kenalnya Fakri Zak gitu ya. Nah, Fakri ini teman-teman adalah seorang barista ya yang saya kenal dari namanya kafe Iya. itu Quick Kopi ya. Pasti kalau teman-teman yang Iya. satu bagian dengan saya pasti tahu itu Quick Kopi itu tempat kita nongkrong sehari-hari. Nah, di segmen pertama ini saya pengen kita kenalan dulu lah dengan Fakri ya. Apa kabar Mas Fakri? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah. malam. Iya, selamat malam. Posisi di Surabaya ya sekarang ya? Posisi saya di dekat rumah, tepatnya di Mm-mm. Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Oke, oke. Asli Sidoarjo? Mm-mm. Asli, Bu. Asli Lahir saya di Sidoarjo. sini. Oh, lahir dari sini. Mas Fakri kan kalau saya tahu kan Quick Kopi itu sebenarnya kan kafe ya kalau kalau kita bicara induknya memang sudah lama ya bisnisnya di kuliner. Tapi kalau kita bicara Quick Kopi kan kayaknya baru ya Mas ya kafe itu ya tahun, Baru benar. ada 3 tahun Mas? Kalau Quick Kopi sendiri itu baru terbentuk sekitar September 2019. September 2019. Oh Jadi iya ya. kira-kira itu Ya iya 1 tahunan lebih berapa setahun bulan ya? lah. Setahunan ya. Iya, 1 tahun lebih berapa bulan. Oke. Iya, masih Kalau baru, masih kecil. masih kecil, tapi udah top loh rasanya juga udah enak. Kalau Mas Fakri sendiri sampai ceritanya Oh, nyemplung ke oke. Mm-mm. nyemplung ke dunia perkopian tuh ceritanya gimana ya Mas? Kan itu kan nggak mudah ya mempelajari teknik Wah, ini mengamuk kopi. Cerita, nggak apa-apa, cerita. oh, Cerita. oke. Ya, ya. Sejarahnya gimana? Itu ceritanya untuk pertama kali cemplung di dunia kopi. Mm-mm. Itu saya dari satu pukulan besar bagi anak-anak SMA pada umumnya. Coba Oh, tebak apa tuh, Bu? Pukulan anak SMA pada umumnya yang baru lulus. yang baru lulus, yang jelas bukan tawuran ya. Iya, bukan dong. Pukulan untuk anak SMA yang baru lulus, apa ya, mau kuliah belum keterima, mungkin itu ya, tapi mau kerja juga, mau kerja apa, itu tah? Betul sekali. Oh, betul ya tebakan saya ya. Betul. Jadi Gimana, itu gimana? dimulai dari pas saya ini orangnya bukan tipikal pelajar yang rajin gitu ya. Memang saya Oh, orangnya pesen dari bapak saya itu networking, banyakin teman, mm-mm. banyakin channel, insya Allah itu bakal membantu karir kamu gitu katanya kan. Bagus, Terus bagus. memang saya suka networking dengan yang saya tahu ada teman-teman saya yang suka ngopi gitu kan. Ya udah saya ikutin Oh, aja. mm-mm. Istilahnya kalau misalnya kita di remaja orang-orang Jawa itu cangkruk lah ya, cangkruk. Cangkruan, cangkruan, iya, iya. Ya, nyangkruk. Mm-mm. Tapi begitu pas di cangkruan ini ada satu tempat di Sidoarjo namanya Route 9. Mm-mm. Itu pas saya pesen suatu kopi Mm-mm. yang rada unik ya, itu namanya V60. Itu V60, kopi betul V60 kalau di Indonesia kan. mm-mm, mm-mm. Nah, itu kopi diseduh dengan ala kadarnya kopi, dengan hanya kopi dan air, rasanya itu bisa macam-macam, bisa jadi rasa Loh, buah, kok rasa bisa? sayur, rasa bumbu. Nah, What? itu Kok bisa? itu uniknya. Kok bisa? Oh, Iya, kalau eh, kok dari aneh ya? situ Mm-mm. aneh, Mm-mm. sangat Terus? aneh. Dulu itu ada satu kopi yang menarik perhatian saya namanya Halu Pink Banana. Ya Allah, dari Nah, halusinasi pasti. bukan. Oh, bukan? Malah Oh, kayak bukan? gini, Bu. Heeh. Halu itu nama gunung di Jawa Barat. Jadi kalau penamaan kopi itu Oh, kita menamai sesuai dengan originnya. Originnya itu bahasa Indonesianya dari tempat daerah asalnya, lahirnya kopi itu tempat sendiri. lasarnya. Ya, dari daerah asalnya. Hmm, Gitu. terus? Nah, lalu saya cari, ini Halu Mm-mm. Pink Banana emang kopi doang tapi ada rasa pisangnya gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Waduh, coba. Wah, benar-benar Bu, apa ya? Namanya lidah saya masih lidah pop es, lidah-lidah es teh gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Heeh. Belum bisa ngerasain kayak gitu. Oke, Oh, singkat cerita, mm-mm, singkat cerita, saya juga pas saya lulus SMA mm-mm, pengen
ngelanjutin ke tingkat yang lebih lanjut. Oke? Itu tahun berapa Saya tuh? Lulus mengikuti SMA tahun tahun berapa? 2019. Oh, Lebih tepatnya tahun 2019 baru 2019. lulus SMA ceritanya. Baru lulus SMA. Terus? Dari situ saya mengikuti beberapa tes untuk menuju ke perguruan tinggi negeri. Negeri. Ada SBMPTN, ada UMPN, Iya. ada jalur seleksi mandiri yang nilainya Rp0. Kenapa Rp0? Karena kalau boleh saya cerita, saya bukan dari keluarga yang mampu. Jadi saya sekolah aja bidik misi gitu. Oh iya, Mungkin alhamdulillah. ini juga bisa motivasi buat Iya, teman-teman. betul. Bukan halangan ya, Bukan maksudnya halangan. bukan halangan. Kalau masalah harta dan lain-lain, yang penting kalau misalnya kita udah mau berubah, pasti bisa kok. Pasti bisa ya. Itu Jadi ya. awalnya dari cangkruk itu, terus Fakri Betul. belajar-belajar nih ceritanya. Terus? Terus sudah singkat cerita lagi, PTN udah 7 kali saya tes untuk perguruan tinggi negeri, nggak ada yang masuk sama sekali. Masya Allah. Terus? Masya Allah. Rezeki ya. Kayaknya saya anu banget gitu ya. Kayaknya tong-tong banget gitu ya. Iya. Terus putus asa dong. Putus asa, benar-benar putus asa saya pas udah pengumuman terakhir kali itu, saya jam 12 malam nungguin, kan pengumuman itu jam 12 malam kan? Iya, pasti Saya jam tungguin, 12. saya harap tolong jangan merah lagi kali ini. Tolong sekali aja, kayak saya ngomong sama Allah, kayak ya Allah, aku ya pengen bikin orang tuaku bangga, di keluarga ini belum ada yang masuk perguruan tinggi negeri, at least saya lah yang pengen pecah telur. Gitu. Terus? Oke, saya sambil berdoa, saya buka lagi pengumumannya, alhamdulillah merah. Ya Allah. Dan rasanya dunia langsung Ya runtuh gitu ya? ampun. Langsung Hancur. runtuh, Bu. Tapi begitu itu saya udah nggak sakit lagi karena udah Sudah mentok ya itu sakitnya itu ya udah levelnya. mentok gitu ya. Benar-benar. Udah Itu kayak kalau audio sebelumnya juga udah ditolak. iya, kalau audio kan istilahnya Misalnya udah cek gitu ya. Iya, aduh udah 6 kali ditolak, yang ketujuh udah kayak ya udahlah mau gimana lagi. Tapi yang Terus? saya tanamkan dalam harga diri saya itu, oke lah, teman-teman bisa kuliah, yang penting kamu nggak boleh nganggur. Apapun kerjaannya, entah itu satpam, entah itu kamu jadi cleaning, entah itu kamu jadi waiter, atau dan lain-lain, lakuin aja dulu. Kamu nungguin ini untuk tahun depan tes yang berikutnya. Tuh. Mantap. Berarti masih ada semangat kan? Masih ada yang semangat itu. Oke. Tapi sebelum itu kepikiran, aduh, udah nggak bisa dijelasin lagi bagaimana hancurnya impian seorang anak SMA yang masih berambisi sekali. Langsung, udahlah aku mau, waduh, kalau ini kata-katanya rada jelek ya, udahlah aku nggak bisa apa kok, udah maaf nih, udah geblek, udah payah lah, udah nggak pantas hidup lagi gitu. Berarti itu kamu normal. sampai menjustifikasi dirimu sendiri kayak gitu ya? Sampai menjustifikasi diri saya sendiri, sampai kadang diri saya itu bertengkar dengan diri saya sendiri. Gitu. Kenapa sih aku kok gini gitu ya? Betul, penyesalan dalam diri juga ada, dan udahlah, emang kamu nggak bisa apa-apa kok. Tapi ya namanya seorang ibu ya, melihat anaknya yang sedang tidak baik-baik saja, dalam pelukan ibu saya menangis. Ini bukan dramatisi ya, cuma iya, untuk motivasi kan? Iya. Dalam pelukan ibu saya itu ya benar-benar menangis, kayak udah lama jangan harapin aku lagi, aku udah nggak bisa diharapin, aku udah anak gagal gitu. Saya bilang gitu ke ibu saya, sama ibu saya dibilang jangan gitu. Oke, kamu gagal sekarang, tapi kegagalan adalah ketika kamu berhenti berjuang. Ya. Ketika kamu gagal, itu
bukan apa-apa, itu kesuksesan yang tertunda, Nak. Tapi kalau misalnya kamu berhenti berjuang, itu gagal. Dan selama gap year itu, sambil saya menunggu kabar dan lain-lain, saya mengikuti beberapa konser. Di konser kan sekarang ada workshopnya tuh, Bu, ya. Ada workshop. Nah, itu ada Dokter Tirta, tahu Dokter Tirta yang Tahu, kemarin di. tahu. Nah, itu ada workshopnya, beliau menerangkan tentang Shoes and Care. Shoes and Care itu perusahaannya cuci sepatunya dia, tapi yang udah mendunia. Jadi dia cuci sepatu tapi sampai luar negeri gitu. Oh, baru tahu aku. Iya, Terus? Dokter Tirta sebenarnya kan influencer. Nah, terus itu saya bertanya-tanya tuh dalam workshop itu, masa sih orang kayak gini nggak pernah gagal? Aku yakin orang kayak gini gagalnya berkali-kali. Gitu, Iya, kan? betul. Lalu Pasti. saya ada sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya teman-teman? Kan? Saya tanya, Dok atau Mas Cipeng, aku yakin sampean-sampean ini karena beliau juga orang Semarangan ya, Jawanya kental sekali. Aku yakin sampean-sampean ini pasti pernah gagal. Dan gimana sih caranya kita melalui kegagalan tersebut? Jawabannya Dokter Tirta atau Mas Cipeng ini sangat simpel sekali, sangat meremehkan sekali. Apa? Saya ditanya kembali, Hah? gagalmu bikin kamu mati nggak? Ya, lo. Nah, lo. Nah, lo. Itu dia. Terus? Gagalmu bikin kamu mati nggak? Saya hanya terdiam aja. Kalau selama gagalmu nggak bikin kamu mati, bro, masih ada cara untuk berjuang. Kalau kamu gagal, kamu mati, itu kamu gagal. Tapi kalau kamu cuma ketolak dan lain-lain, dan kamu udah nyerah, wah, ya kamunya aja yang rada gitu. Emang kan Dokter Tirta emang terkenal ngomongnya lantang, belak-belakan. Bu, ya. Iya. Belak-belakan di sosial media tentang corona dan lain-lain. Itu setelah itu saya konser, setelah workshop, konser, saya pulang itu terpikir terus oleh saya sampai saya upload status di story Instagram. Kalau gagalmu nggak bikin kamu mati, masih ada cara untuk berubah. Wah, oh, mantep ya menusuk kata-katanya ya, sekali itu. menusuk ya. Iya, Satu menusuk kalimat, sekali, Bu. terus yang ngomong Dokter Tirta lagi dengan logatnya Iya, Semarangan sing, alah, betul. kue kira mati kok nyapo toh? Berarti lu gagal kue. Itu bener-bener kayak gitu. Logatnya kan Bener-bener ngono. kayak Semarangan. selama gagalmu tuh nggak bikin kamu mati, ya wes lah. Kon itu gini gitu. Kue kira mati kok, orang mati kok ngopo? Mesti ngono. Bisa, iya kayak gitu. Oke, selama itu akhirnya saya mencari-cari pekerjaan dan channel yang saya dapat dari cangkruan tadi adalah perkopian. Gitu. Dari perkopian itu akhirnya kayak, bro, kamu ada kerjaan nggak? Kerjaan apapun deh atau kerjaan barista boleh deh. Karena waktu itu coffee shop lagi gencar-gencarnya buka pada tahun 2019 itu kan lagi bener-bener lagi booming ya, Bu, ya. Iya, betul. Gencar sekali orang-orang ramai-ramai berjamur bikin coffee shop dan lain-lain. Dan udah wah ini yang paling luas lapangan pekerjaannya dan tidak membutuhkan ijazah, sepertinya barista deh. Oke, saya hubungin teman saya namanya Ken. Ken, gimana Ken? Aku butuh pekerjaan, ada nggak kira-kira barista, lowongan barista? Oh ada, Ri, tak temuin dulu ya sama orangnya. Dan saya ditemuin sama satu orang namanya Mbak Man. Mbak Man ini seorang developer kopi, udah terkenal se-Sidoarjo lah. Kalau kita ngomongin kopi, Aku pernah dengar nama itu. serius? Iya, pernah. Oh, gitu. Raja Kopi itu di Jawa Timur tidak banyak. Sorry, ini aku nggak nyebut nama, cuman aku pernah dengar dari teman pers itu ada 2 orang mungkin yang pemain besar-besar termasuk yang kamu sebut itu. Kayaknya pernah dengar aku nama itu. Kayaknya. Ya, kalau di Sidoarjo itu. Kalau di Sidoarjo. Udah akhirnya saya ketemu sama Mbak Man. Saya suruh taruh CV. Oke, saya taruh CV, dikabarin lagi untuk interview. Pas di interview, saya terang-terangan aja. Sorry ya Mbak, aku nggak bisa bikin kopi sebelumnya dan lain-lain. Aku tuh orangnya baru banget dan ini.
Tapi dengan Baman melihat gestur tubuh saya, cara saya menatap cara saya menatap beliau, cara saya berpakaian, beliau bilang begini, bro, skill kopi kuis nomor kesudah papat gitu. Bro, skill Hmm. kopi itu udah bisa Nanti lah, dipelajari. Itu bisa dipelajari. nanti-nanti. Yang penting itu nomor satu adalah hospitality dulu, karena nggak semua orang bisa hospitality. Ya, terus? Dari situ akhirnya, oke, saya kabarin lagi kapan-kapan ya. Oke, lalu dikabarin, dan itu masih ngambang kayak, akhirnya saya ngopi ke tempatnya si Mbak Man ini. Mbak, Hmm. ya apa Mbak? Oh iya bro, Sabtu ya? Gitu. Oh iya oke. Sabtu kita bersih-bersih. Oh iya Mbak oke. Sabtu kok nggak ada kabar. Saya main lagi ke tempat Sabtu itu. Mbak, gimana Mbak? Waduh bro, iya bro, sorry Selasa kita nih. Bener Mbak, Selasa Mbak. Iya aku lupa ya, maaf ya. Oke, baru Selasa dikabarin. Bro kesini kita bersih-bersih. Dari situ langsung saya ke terjun dunia kopi. Sebenarnya banyak sih Bu cerita sejarahnya saya nyemplung di dunia kopi ini panjang sekali karena saya yakin teman-teman yang baru lulus SMA sedang terpukul gagal SBM, gagal PTN. Nah, itu Ya. Hmm. kunci anunya saya kayak kata kunci saya gagal PTN udah baru gagal PTN itu saya kayak mencari-cari jawaban gitu kayak nongkrong sini, nongkrong sana, lihat YouTube ini, lihat YouTube itu. Karena kakak juga chef di satu restoran uh, restoran yang dia mengspecialty coffee juga. Kalau pernah dengar namanya jangan sebut nama deh nanti aja Iya, ya. nanti aja. Itu satu restoran kok dan dia specialty coffee juga di Bali. Nah, Oh. itu Hmm. saya juga tertarik. Kayaknya aku harus sekolah chef juga deh, Mah. Hmm. Hmm. Aku juga bilang, oh ya boleh. Tapi berapa ya sekarang? Dulu zaman kakak masih murah. Hmm. Sekarang udah mahal, no. Udah naik kira-kira 1,5 kali lipat. Dan ekonomi saya yang dulu dan ekonomi saya yang pada saat itu benar-benar lagi gini. Bukan turun lagi, tapi terjun bebas. Yeah. Itu. Hmm. Itu benar-benar panjang sih sejarahnya untuk saya terjun ke dunia kopinya. Jadi gagal PTN, nongkrong sana nongkrong sini, terus akhirnya melihat teman-teman saya bersepuluh, 9 ini masuk semua, Nah. saya doang yang enggak. Nah. Terus mereka kayak merayakan, ayo kita masuk semua nih, kita nongkrong yuk. Dari situ saya udah nggak ada harga diri gitu. Udahlah, saya gimana ya? Harga diri satu-satunya ketika saya bisa mencari kerja. Oh oke, satu-satunya kita mau upgrade cari kerja. Cari kerja tapi balik lagi akhirnya ketemu Mbak Man tadi. Terus akhirnya kerja? Akhirnya kerja selama 4 bulan saya di kedai di Sidoarjo. Sebagai? Dan itu saya sebagai trainee barista. Trainee barista. Oh, berarti belajar kepada Iya. yang lebih senior dulu gitu ya? Cuma lihat sana, lihat sini Iya. gitu aja kan? Iya. Dan itu kalau di kedai biasanya itu orang masuk dulu dia paling nganter-nganterin dulu. Kalau nggak gitu bikin yang udah ada standarnya kayak es Ya. kopi susu, es red velvet dan lain-lain. Baru nanti mereka baru meningkat-meningkat ke Tingkat-tingkat. kopi. Nah, terus aku mau tanya, dulu, ini balik lagi ke dulu ya, sorry aku flashback Iya, sedikit. nggak apa-apa. Pasti ada sisi dari, pasti sebagian atau mungkin sebagian besar nih, dirinya Fahri itu kayak nyalahin gitu, aku nih kok so stupid ya, sampai di antara 10 orang ini hanya aku gitu ya yang jatuh. Selain dari sisi Fahri nyalahin diri sendiri gitu, pernah nggak, jujur deh, pernah nggak ada kepikiran ke arah yang negatif? Pelariannya maksudnya. Saya terlalu pengecut untuk melakukan hal itu. Gitu ya. Jadi gitu. tapi kepengennya ada, mau begitu tapi aku kayaknya Iya, gitu. betul. Pasti kayak misalnya, udahlah pengen Coba-coba gitu rusak ya. aja lah, pengen coba-coba lah, pengen atau apa.
Tapi saya terlalu pengecut. Saya pernah sekali Mm-mm. ngikut teman saya yang begitu. Hmm? Ternyata mereka kayak udah lebih ganas lagi dan aku di situ benar-benar Nggak wow nyaman. ini ganas banget sih. Ini saya Mm-mm. udah nggak bisa sih gitu. Oh, Jadi itu. sebenarnya beruntungnya saya adalah saya pengecut. Kalau misalnya saya orangnya nekat, mungkin Mm. saya udah nggak jadi barista, udah rusak aja gitu. Gitu. Mungkin nggak dari sisi pengecut itu ada unsur ibu atau orang tua masuk di situ ketika Fakri sedang terpuruk itu terus tiba-tiba aku ingat mama ya kalau aku begini. Tadi kan soalnya Fakri ngomong kan aku nggak bisa ngasih Hmm. apa-apa gitu ya untuk mamaku Hmm. gitu. Pada waktu momen itu ingat orang tua nggak? Ah, sedikit. Sedikit Karena ya. kalau misalnya saya udah di luar rumah, saya orangnya cukup apatis sih. Oh gitu. Gitu. Tapi Hmm. kalau misalnya sudah di rumah atau lagi saya terpuruk, ibu kata kunci saya. Dan itu sih maksudnya itu kali ya yang nggak selama ini saya sadari gitu. Mungkin Iya. itu kenapa saya terlalu sering menjustifikasi diri saya sendiri. Dan mungkin pelajaran juga loh buat teman-teman. Maksudnya Mm-mm. kayak, kok aku begini sih, kok aku begini sih, kok saya negatif terus sih, udah nggak bisa apa-apa. Mungkin hubungan teman-teman sama keluarga atau orang tua atau rumah itu nggak bagus Hmm. gitu. Maksudnya nggak bagus adalah aku loh nggak ada yang khawatirin, aku loh nggak ada yang peduli sama aku. Tapi bisa aja mereka lupa kalau misalnya, nak kamu di mana, Hmm. kamu udah makan dan lain-lain. Hmm. Terus pelajaranmu gimana, anumu gimana? Itu ibu itu bertanya seperti itu nggak kayak seorang mendekati lawan jenis, nggak cuma basa-basi. Tapi kalau Ya. ibu menanyakan sesuatu yang hal seperti itu tulus dari hatinya. Itu yang Nah, saya ini masih karena tahu. Fahri ini jadi ketahuan ya maksudnya umurnya Fahri ini teman-teman itu kurang lebih at least Iya. selisih setahun dengan anak saya lah. Jadi anak saya sekarang 2020 nih dia kuliah semester 1 berarti kan ya kurang lebih aja sama Fakri kan berarti sekitar Iya, dua betul. tahunan mungkin ya selisihnya. Karena tadi Fakri nyebut-nyebut ibu terus tadi bilang bahwa kalau ibu itu kemudian WA nanyain gimana kamu anu-anu saya tuh sering lihat begini, ada beberapa anak nih kita balik lagi ke konteks kita sekarang bicara ibarat ibu sama anak aja lah ya. Ada Hmm. anak itu ketika di WA ibunya tuh merasa rese. Maksudnya aduh, cerewet banget sih nih, kepengen tahu aja aku di mana gitu ya. Tapi ada juga tipe Hmm. anak yang justru kalau nggak di WA mamanya, nggak dicerewetin mamanya tuh kayak kangen gitu loh. Kalau kamu sendiri Ya, lebih lebih suka digimanain? saya suka kalau saya personal ya mungkin karena saya masih remaja pengen bebas. Mm-mm. Kalau saya udah di rumah, kalau saya udah di luar, saya masih nggak pengen diganggu dulu. Tapi kalau udah di rumah, Uh, ibu nih namanya mama saya, uh. jangan harap lepas sama tangan saya. Kamu anak bungsu, sulung atau tengah? Saya anak ketiga dari 4 Dari bersaudara. oh 4 iya, bersaudara, iya. berarti nyerempetnya lebih banyak ke bontot ya. Sempat jadi bontot yang gagal. Bontot yang gagal gitu ya. Iya. Nah, inilah fenomena anak sekarang. Jadi kita jadi ngomong anak sekarang ya. Iya. Kayak contohnya gini Fakri, menjelang Hmm. kelulusan, menjelang kelulusan SMA ya, Hmm. biasanya orang tua tuh udah pada sibuk nyariin kuliah nih anakku nih kok tenang aja sih mau kuliah di mana kamu sebenarnya mau jurusan apa nanti belum Hmm. mikir tapi orang tua Hmm. ini itu sebenarnya sudah kebakaran jenggot ya Allah ini Iya. anak ditanyain kok iya begitu sebenarnya kalau dari sisi anak itu kids zaman now itu sebenarnya punya nggak sih tujuan kamu tuh kepengennya abis SMA ini kepengennya kemana sih orang kita nih orang tua kan tinggal bayar aja gitu loh Fakri. Oh, dari Hmm. kamu dari awal udah punya tujuan, maksudnya aku abis ini mau ngelanjutin ke jurusan ini gitu, udah ada pikiran gitu, Ah, atau belum ada bayangan? Pokoknya ada kuliah cuma aja. ngambang. Nah, Ngambang, maksudnya ngambang itu saya pengen kuliah di suatu jurusan yang saya pengen banget. Ya pertanyaannya satu, apa? menghasilkan nggak tuh di masa depan? Oh, jadi masih Gitu. galawers ya? Galau banget, Hmm. galaunya di situ. Kalau misalnya saya bisa milih yang untuk tidak melihat
masa depan, mungkin pada saat itu saya milihnya adalah seni, musik, Ya, karena kamu suka seni itu ya. teater. Hmm. Betul, karena saya suka dengan hal itu. Hmm, Tapi hmm. ngelihat masa depannya kayak ya udahlah, mau gimana, mau makan apa lo tahun apa masa depannya. Ya. Tapi ini saya nggak ini ya mendiskreditkan teman-teman yang di seni musik atau yang di seni. Hmm, Cuma kalau saya next time mau apa ya? Oh nggak ada rencana deh. Ya udah deh, hmm. nggak usah, saya cuma ngelakuin apa yang saya suka, jadinya nggak ada duit. Tapi kalau ada teman saya tuh yang kayak dia di jurusan seni musik, memang aku mau jadi apa? Mau jadi apa besok-besok? Oh banyak, Ri. Nanti aku bisa jadi komposer, bisa jadi arranger, bisa di production house dan lain-lain. Oh bagus sih, kalau emang kamu punya tujuan, Hmm. lanjutin aja. Tapi kalau misalnya kayak aku yang ngotang-ngotang, mending stop dulu aja. Gitu. Iya, betul. Karena ya ini complicated pembahasan sih sebenarnya kalau membahas masalah ini. Sangat Masalahnya komplikat. benar karena apa banyak orang masih memandang sebelah mata terhadap seni ya, apalagi itu kemudian masuk ke Betul. jalur akademisi. Sorry, aku bukan mendeskripsikan seni, tapi aku sendiri juga sangat suka seni. Tapi waktu saya bilang orang tua, Pak, saya mau masuk sekolah seni, itu bapak saya kaget. Hah? Mau jadi apa? Sama kan berarti? Sama kan? Zaman sekarang juga gitu. Paling kalau kamu bilang, aku mau masuk jurusan seni, ini. Hah? Nanti mau jadi apa? Karena dulu saya cita-citanya jadi sutradara nih, Fahri ceritanya. Mau masuk, Wah, mau keren, masuk, keren, keren, mau keren. masuk Institut Kesenian Jakarta, IKJ. Oh IKJ, iya IKJ. saya sempat juga mau ke situ. Nah, begitu ditanya my bapak gitu, mau kemana? Aku mau masukin aja deh Pak. Hah? Arep dadi apa kowe? Nah, kan susah kan? Lah masa aku Iya, tahu Pak, aku nanti mau jadi apa? Aku nggak tahu gitu loh. Cuman kan aku suka itu. Wis rasa-rasa sing liyane wae gitu ngomongnya gitu. Aduh, apa yang nyerempet-nyerempet ke sini. Ya begitulah jadinya. Kita kalau bicara memang memadu-madankan antara pikiran orang tua dengan mimpi anak tuh agak sulit sih. Apalagi anak-anak zaman sekarang tuh kalau ditanya SMA kelas 2 gitu mau ditanya mau kuliah di mana? Belum tahu. Dan nanti kamu gimana kuliah? Paling mentok-mentok kok IT. Coba. Dulu kan biasanya gitu ya. Rata-rata mentoknya IT gitu lah. Lah orang tuanya sudah kebakaran jenggot. Ya inilah pelajaran teman-teman yang bisa kita dapat dari Fahri bahwa sebenarnya ketika kita tidak salah satu tujuan hidup kita itu tidak tercapai bukan berarti itu apa ya end of the road gitu ya, maksudnya akhir Ya, dari semua perjalanan ini karena hidup kita tuh masih panjang, kamu masih muda juga, jauh sekali gitu loh ya. Ya jalanin aja dulu santuy kata anak zaman sekarang gitu ya, santuy aja. Nah sekarang Fahri happy dengan apa yang atau masih ada ambisi lain yang ya mimpi pasti ada ya. Apakah masih mau tetap ikut tes lagi untuk masuk PTN? saya ambil jalan tengahnya. Jadinya Jadi saya gimana? sekarang sedang menjalani kuliah juga sih untuk malamnya. Jadi pagi saya Oh, I kerja, see. malamnya saya kuliah. Oh, bagus, Gitu. bagus. Di mana kalau boleh tahu? Di salah satu universitas swasta di Surabaya, tepatnya di Universitas Wijaya Kusuma, Mhm. Surabaya. Ngambil jurusan apa? Ambil jurusan manajemen. Manajemen. Ya, ya. Nanti kan bisa jadi punya pengusaha kafe kan ya. Terus aku ngopinya gratis. Waduh, minta gratisan. Gampang, Bu. Minta gratisan. Oke, Fahri, ini segmen pertama kita. Nanti kita sambung lagi Baik. besok malam ya. Kita sambung lagi ya. Oke. Oke, Fahri. Sampai jumpa Iya, lagi. Ketemu. Makasih ya. sama-sama. Iya, Bu, sama-sama.